Assalamualaikum semuanya. Karena sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa, yang kemarin-kemarin request permen kacang jahe ini langsung aja komen di bawah dan jangan lupa tinggalin like ya. Ini tuh cara pembuatannya simple, tapi kalau kalian gak hati-hati, ini permen tuh rawan banget gosongnya. Buat teman-teman yang suka gagal buat permen kacang jahe ini, kalian wajib banget sih tonton videonya sampai habis, karena aku bakalan kasih tips supaya permen ini tuh anti gagal. Yang penasaran langsung aja ditonton. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 250 gram kacang tanah. Ini untuk kacang tanahnya aku bakalan sangrai ya. Kalau teman-teman mau kacangnya tuh nggak terlalu gosong, di sini untuk nyangrainya pakai api yang super kecil, kurang lebih 12 menitan. Cuman di sini aku tuh tipe-tipe manusia yang kurang sabar, jadi aku nyangrainya dia tuh pakai api gede, kurang lebih 8 menit aja. Tapi nanti hasil kacangnya bakalan sedikit gosong ya teman-teman ya. Tenang, walaupun gosong dia tuh nggak pahit. Jadi ini tergantung kalian aja. Kalian mau masaknya agak lama tapi pakai api yang super kecil, nanti hasil kacangnya bagus, atau yang sedikit gosong cepet tapi ya gitu, warnanya kurang cakep kalau menurut aku ya teman-teman ya. Tinggal diaduk-aduk terus aja sampai dia tuh mateng. Kalau teman-teman ragu, kalian bisa hidupin alarm biar waktunya itu pas. Ini kurang lebih udah 8 menit aku sangrainya. Kalian bisa lihat sendiri kacangnya gosongnya agak banget ya teman-teman ya. Tapi tenang aja, ini nanti kulit arinya bakalan kita buang. Jadi kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja pindah tempat. Aku bakalan pindah tempat ke dalam nampan biar nanti pas ngebuang kulit arinya tuh jauh lebih gampang. Ini ditunggu sampai dia bener-bener dingin dulu, baru kulit arinya dicopot ya teman-teman ya. Karena ini masih panas, jadi aku bakalan pinggirin dulu. Aku bakalan siapin jahe. Untuk jahenya kurang lebih aku pakai 1 jempol kayak gini ya teman-teman ya, antara 2-3 cm. Ini aku bakalan parut pakai serutan keju aja seperti ini. Cara marutnya ya klasik aja ya teman-teman ya, kayak gini. Aku nggak rekomendasiin di blender, soalnya kalau di blender itu kan butuh air tambahan. Biar sarinya pure jahe, ini kita parut manual aja. Kalau udah kita pinggirin dulu, kita lanjut buang kulit ari si kacang ya teman-teman ya. Cara ngebuangnya tinggal diremas-remas kayak gini aja. Kalau dia udah kering, ngeremasnya tuh cepet banget, dia bakalan copot sendiri teman-teman. Pokoknya ditunggu sampai dingin baru dicopot kulit arinya, bakalan gampang. Dan ini dia hasilnya setelah aku copot kulit arinya, jadinya kayak gini ya teman-teman ya, agak sedikit gosong-gosong kayak gitu, tapi nggak masalah, ini masih enak banget untuk kacangnya. Kalau udah semuanya siap, kita langsung aja siap masak. Yang pertama di sini aku udah siapin 250 gram gula merah. Ini langsung aja kita masak. Di sini aku masaknya pakai teflon ya teman-teman ya. Kita cairin dulu gulanya. Kalau teman-teman takut warnanya kegosongan, untuk apinya pakai api yang super kecil. Tapi kalau teman-teman udah ahli, udah beberapa kali buat, kalian bisa pakai api gede dengan syarat ditungguin ya teman-teman ya, jangan ditinggal-tinggal. Kalau teman-teman mau tinggal-tinggal kayak mau nyiapin apa gitu yang lain-lain, boleh dikecilin apinya sampai benar-benar kecil. Setelah itu kita tunggu aja sampai dia tuh mulai meleleh. Kalau udah mulai leleh seperti di video, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bagian bawah teflonnya tuh gulanya udah mencair ya. Kalau udah mencair, boleh sesekali diaduk seperti ini. Sebenarnya didiemin aja nggak masalah ya, tapi kalau teman-teman pengen diaduk-aduk, boleh diaduk-aduk aja. Ini kita larutin sampai gulanya bener-bener larut ya, nggak ada gerindilan atau kristal sama sekali. Kalau masih ada gerindilan atau gulanya mengkristal, itu tandanya gulanya belum siap dibuat permen ya. Kita masak terus aja. Pokoknya untuk apinya bener-bener super kecil, harus hati-hati biar permennya nanti enggak pahit. Aku rekomendasiin banget teman-teman pakai teflon anti lengket ya. Kalau teman-teman belum punya teflon anti lengket, aku bakalan rekomendasiin teflon anti lengket seperti yang punya aku tuh. Udah pakai ini tuh 1 tahun lebih, tapi kalian bisa lihat sendiri masih worth it banget buat dipakai. Padahal aku sering banget masak ini tuh buat kulit, buat permen, ngegoreng-goreng, semuanya aku selalu pakai teflon ini. Tapi alhamdulillah teflonnya tuh nggak ada ngelopek sedikit pun. Link produk ada di deskripsi ya. Kalau teman-teman mau saman kayak aku, ini tuh aku pakai yang 20 cm.
Ini keseluruhannya udah mencair, cuman masih ada gula yang masih mengkristal. Kalian bisa lihat sendiri ada beberapa gula yang masih mengkristal gitu. Ini jangan langsung diburu-buru masukin bahan selanjutnya ya teman-teman ya. Kita tunggu, kalau bisa bagian yang nempel di spatulanya ini kita ilangin, maksud aku kita kerokin gitu teman-teman. Pastiin semuanya bener-bener mencair seperti di video. Kalau semuanya udah mencair seperti di video, kalian bisa langsung aja tambahin 1 sendok makan margarin. Dipastiin lagi gulanya udah bener-bener mencair semuanya, nggak ada kristalnya ya teman-teman ya. Baru kita masukin margarin. Margarinnya udah masuk, lanjut ini kita aduk cepet sampai si margarinnya tercampur rata. Ingat teman-teman, proses ini pakai api yang super kecil, bener-bener super kecil. Kalau teman-teman pengen jahenya sekalian ampas-ampasnya dimasukin boleh, tapi aku bakalan tim cuman sarinya aja ya teman-teman ya. Jadi ampasnya aku buang, tinggal sarinya seperti ini. Tadi tuh udah aku peres teman-teman, tinggal sarinya aja, kurang lebih 1 sendokan gitu. Kita langsung aja masukin setelah si margarinnya tercampur rata sama gula ya. Untuk jahenya ini bener-bener aku pakai pure jahe, nggak aku tambahin air sedikit pun. Jadi kalau kalian buat jahe kalian tuh nggak ada airnya atau nggak ada sarinya seperti yang aku punya, kalian bisa masukin sekalian ampasnya, itu menurut aku nggak apa-apa banget. Ini kalau jahenya udah masuk, langsung aja kita aduk cepet karena dia tuh mengandung air ya teman-teman ya. Ini kita masak sebentar sampai si kandungan airnya mungkin habis ya. Soalnya kalau langsung aja kita masukin kacang, aku takutnya nanti permennya tuh alot teman-teman. Jadi ini kita masak sebentar. Kalau emang nanti buih-buihnya tuh udah mulai kecil-kecil dan banyak, itu tandanya kadar airnya udah habis ya. Kalau udah tanda-tanda seperti itu, kita bisa langsung aja masukin kacang yang udah kita sangrai tadi. Ini dia kacangnya, langsung aja kita masukin seperti ini. Kalau kacangnya udah masuk, jangan lupa apinya langsung dimatiin ya teman-teman ya. Biar apa? Biar permennya itu nggak gosong atau pahit. Ini diaduk terus aja sampai semuanya merata. Kalau teman-teman mau ditambahin garam boleh ya, disesuaikan aja sama selera. Kalau udah tercampur rata, ini langsung aja kita siapin alas cetaknya ya. Di sini karena aku tuh nggak punya alas cetaknya, jadi aku bakalan pakai plastik kaca. Kebetulan kemarin pas aku beli plastik kaca itu nggak ada yang polosan teman-teman, adanya yang bunga-bunga seperti ini. Kalian jangan salah naruh ya teman-teman ya, jangan bagian bunganya itu yang sablonan bunganya di dalam. Soalnya kalau sablonan bunganya di dalam, dia tuh bakalan nempel ke permennya. Kalau bisa sablonannya tuh di luar biar dia tuh nggak nempel. Ini permen kacangnya kita langsung aja siram ke dalam cetakan yang udah kita siapin ya. Sebenarnya ini bukan cetakan sih, tapi kalau teman-teman punya cetakan permen ini wajib juga dialasin pakai si plastik kaca ini biar dia tuh nggak nempel. Ini kalau permennya udah masuk semuanya ke dalam plastik kaca yang udah kita bentang ini, kita langsung aja tutup lagi pakai plastik kaca dan kita langsung aja gulung dia. Sorry bukan digulung sih, ini dirata-ratain pakai rolling pin ya teman-teman ya, dirata-ratain aja. Ini kalau teman-teman punya cetakannya pasti bentuknya kotak bagus cakep gitu, cuman karena ini tuh nggak ada sekatnya kiri kanan, jadi hasilnya bener-bener random. Tapi ya nggak masalah, ini ditekan-tekan aja sampai padat, sampai sesuai yang kalian inginkan untuk ketipisannya. Karena tadi tuh kacangnya nggak aku blender ya teman-teman ya, jadi kacangnya tuh utuh-utuh gitu dan dia lebih tebel dari biasanya. Tapi nggak masalah banget sih, ini udah cakep banget. Kalau teman-teman butuh rekomendasi plastik kaca, belinya di mana? Aku bakalan rekomendasiin. Jangan sampai salah beli plastik kaca teman-teman, soalnya kalau kalian salah beli nanti plastiknya tuh bakalan menyatu sama si permen. Aku udah pernah coba dan dia tuh meleleh gitu, alhasil permennya kebuang teman-teman. Ini nggak butuh waktu lama, keadaan masih hangat. Ini masih hangat banget ya. Ini langsung aja kita potong-potong, kita bagi-bagi sesuai selera kita. Ini tuh bener-bener masih panas banget teman-teman, jadi ini potongannya masih gampang. Nanti kalau udah dingin motongnya bakal lebih
keras banget, jadi sebelum dia keras langsung aja dipotong-potong seperti di video ini. Motongnya disesuaikan sama selera kalian ya. Kalau kalian pengen gede-gede sok monggo silakan, kalau mau yang kecil-kecil sok monggo silakan. Karena aku tuh suka banget sama permen kacang ini kalau pas lagi lebaran, jadi aku potongannya miripin seperti kue lebaran aja ya teman-teman ya. Biasanya kalau kue lebaran itu kan potongannya tuh persegi panjang, jadi ini aku potong persegi panjang aja. Ini nanti jangan lupa setelah dia dingin langsung dibungkus pakai plastik teman-teman. Plastiknya apa aja boleh, pakai plastik kiloan boleh, OP juga nggak apa-apa, plastik kaca lagi juga nggak apa-apa. Plastik kaca itu bahannya mirip banget kayak OP teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri kalau udah dingin dia tuh potak-potakannya jauh lebih gampang. Aku bakalan tunjukin ya. Ini kita pinggir-pinggirin dulu, jadi kalau udah dingin tinggal dipotek-potekin aja kayak gini, itu gampang banget. Kalau teman-teman nggak ketemu beli plastik kaca di mana, kalian bisa langsung aja beli plastik baju. Jadi kalau teman-teman sering banget nih beli baju baru, biasanya dibungkus plastik OP yang gede kan, itu bahannya mirip banget atau sama persis sama kayak plastik kaca. Ini tinggal dipotek-potekin aja seperti ini. Tuh kayak gini dipotek-potekinnya tuh gampang teman-teman, asal tadi keadaan dia tuh masih panas, kita langsung aja potong-potong. Jadi kalau udah dingin tuh gampang banget potek-potekannya. Untuk plastik OP nya aku bakalan pakai ukuran 8x8 ya. Cara ngebungkusnya seperti di video aja, aku ngebungkusnya random sih teman-teman. Soalnya kalau orang-orang jualan itu biasanya dibungkusnya pakai plastik kiloan gitu loh. Kalau kalian beli gula gitu kan, plastik yang tipis-tipis gitu biasanya. Cuman karena aku nggak ada, jadi aku pakai yang ada aja ya. Ini aku pakai plastik OP karena udah ada perekatnya sekalian kayak gini tuh, tinggal direkatin aja, dia gampang banget. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk satu resep lumayan banget loh teman-teman hasilnya. Biasanya satu mika itu tuh nggak sampai setengah kilo, harganya bisa 50.000 ke atas. Tapi kalau ini kalau kita buat sendiri modalnya murah banget ya, nggak sampai 20.000. Dan ini tuh sebenarnya cuma 3 bahan aja, jadinya bener-bener secakep ini. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi karena jahenya nggak terlalu banyak, jadi rasa jahenya juga nggak terlalu strong ya. Cocok banget buat aku yang kurang suka sama jahe. Jadi buat teman-teman yang suka jahe bisa dibanyakin untuk jahenya ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.